Reza adalah pasangan calon pengantin yang sedang menghadapi tantangan dalam hal komunikasi, terutama saat mengambil keputusan penting menjelang pernikahan mereka. Perdebatan-perdebatan kecil sering kali terjadi dan kerap kali berkembang menjadi konflik yang melelahkan secara emosional. Intan merasa bahwa pendapatnya sering kali diabaikan oleh Reza, sementara Reza merasa diserang ketika ia belum memahami sepenuhnya situasi. Keduanya menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang sehat dan memutuskan untuk menjalani konseling pranikah agar bisa membangun ruang dialog yang aman, yang nyaman, dan saling mendengarkan sebelum memulai kehidupan pernikahan. Kok kamu kayaknya seneng banget hari ini, kenapa? Ya dong, seneng banget. Mau tau nggak? Kenapa? Aku keterima kerja di kantor bina usaha. Itu ya lumayan jauh sih, tapi aku juga ini mas. Terus aku udah punya perumahan di sana, udah nyiapin gitu. Jadi aku nanti kalau udah kita nikah, jadi rumah kita itu lebih dekat nanti dengan kantor itu. Gimana Bu? Kok kamu nggak bilang sih kalau kamu daftar di situ? Kan aku sudah bilang dari awal kalau aku mau deket sama ibu. Ya sebenarnya sih aku udah mau ngomong, cuma ya maju mundur aja, nunggu momen yang pas aja. Ini kebetulan aku ke rumahmu, jadi aku ngomong deh. Kenapa sih pendapatku nggak selalu kamu dengerin? Ya gini loh, kan juga ini demi masa depan kita juga kan, demi anak-anak kita nanti juga kan. Tahu juga sekarang itu kerjaan susah. Ini loh untung-untungan aku dapet kerja di situ, gajinya ya lumayan besar dan apa ya banyak tunjangan di situ. Jadi bukan hanya untuk aku, bukan apa, tapi untuk kita semua nantinya gitu. Kalau demi masa depan kita, seharusnya kamu juga dengerin pendapatku. Ya gimana ya, kan mumpung ada kesempatan ini kan nggak datang 2 kali gitu loh, kamu harus ngertiin dong. Oke. Kamu selalu nggak dengerin pendapatku. Selamat siang Mas Reza dan juga Mbak Intan. Di sini menurut data yang sudah saya peroleh, kalian akan melakukan sesi proses konseling pranikah ya? Ya, Sebelumnya sudah tahu apa itu konseling pranikah? tahu sih Mbak, tapi cuma sekilas-sekilas gitu. Kalau Masnya? Iya, sudah tahu. Oke, jadi saya jelaskan kembali ya. Konseling pranikah itu merupakan konseling yang akan dilakukan sebelum menikah. Jadi di mana gunanya itu untuk mempersiapkan diri baik itu psikologis dan juga emosional yang tujuannya untuk mengenali pasangan satu sama lain seperti itu. Nah, jadi kalian di sini tidak perlu takut dan juga ragu untuk menyampaikan pendapatnya atau suara hatinya karena di sini sudah ada asas, salah satunya adalah asas keamanan atau asas kerahasiaan. Nah, sebelumnya saya akan bertanya, alasan kalian ini datang pada sesi konseling hari ini nih apa ya? Dimulai dari siapa dulu? Oke, silakan Mbak Intan. Gimana ya Mbak? Saya itu ngerasa belakangan ini tuh kami sering berdebat, bahkan tentang hal-hal kecil itu kita berdebat. Dan makin hari itu rasanya kayak makin sering gitu loh Mbak perdebatannya. Padahal kan kita mau mendekati ke hari H gitu kan. Tapi malah kayak muncul permasalahan terus, debat terus gitu. Saya tuh ngerasa apa ya, kayak nggak didengar gitu. Kalau saya diam, Reza tuh selalu kayak diam aja atau enggak jawabnya udah terserah gitu Mbak. Jadi saya merasa nggak jadi prioritas gitu loh Mbak. Iya, jadi tuh kayak gimana ya Mbak ya, dari saya sendiri tuh kadang-kadang ya masalah kecil jadi gede gitu loh. Hal kecil itu dibesar-besarkan gitu loh Mbak. Jadi ya gimana ya, dari saya sendiri tuh sebenarnya aku juga kadang apa ya, merasa waktu yang bicara itu apa ya, aku belum sempet mencerna
tapi udah langsung ditanya aja gitu. Oke, jadi konflik kalian ini muncul saat komunikasi kalian ini tidak berjalan dengan lancar ya Mbak Mas? Iya, betul Mbak. Dia itu, ya saya bilang tadi Mbak, dia itu kalau saya ngomong dia cuma diem, atau Mbak jawabnya terserah gitu. Jadi apa ya Mbak, kayak makin jauh gitu loh Mbak. Padahal kan saya cuma pengen didengar. Ya, Misal juga kayak saya tuh ngomong hal-hal kecil atau bahkan hal besar gitu ya Mbak, kayak tempat tinggal nanti setelah menikah. Dia tuh kayak ya udah, kadang saya tuh ditinggal main HP gitu Mbak, nggak jawab apa-apa. Jadinya saya ngerasa nggak didengar. Ya. sebentar. Kadang kamu juga gitu ngomongnya itu kadang apa ya, nadanya tuh tinggi kayak orang marah gitu. Nggak, jadi aku ya wis diem aja gitu daripada nanti tambah panjang, ya kan? Ya gitu udah Mbak. Oke, jadi sepertinya kalian ini sama-sama punya perasaan yang belum tersampaikan secara utuh ya Mbak Mas. Kalau Mbak Intan ini ingin pendapatnya itu didengar oleh Mas Reza, sedangkan kalau Mas Reza ini ingin didekati tanpa ada rasa tekanan seperti itu ya. Iya. Tapi ya Mbak, kan kata dia suara saya keras. Saya juga bingung Mbak, kenapa saya gampang banget emosi. Mungkin salah satunya karena tadi ketika saya ngobrol, ketika saya ngomong dia nggak dengerin, cuma diem. Jadi ngerasa kok aku nggak didengar ya, padahal kan mau mendekati hari H gitu Mbak. Terus saya juga capek kan kalau harus mengulang-ulang hal yang sama gitu, tanya itu terus, sedangkan dia cuma diam. Iya, aku juga nggak tahu harus mulai ngomong dari mana, takut salah ngomong gitu. Jadi ya udah diam aja aku Mbak, diam aja daripada aku malah salah ngomong nantinya gitu. Oke, jadi saya sangat paham dengan apa yang Mbak sama Mas ini rasakan. Jadi terkadang ketakutan akan salah itu akan membuat kita itu untuk memilih untuk diam. Tapi diam itu menyakitkan kan ya? Iya. Jadi hari ini kalian ini sudah membuat keputusan yang sangat penting dalam hidup kalian. Dengan adanya kalian hidup di sini bersama itu menandakan bahwa kalian ini sama-sama saling peduli satu sama lain. Ya Mbak, saya juga ingin belajar apa ya, kayak ngedengerin Reza apa yang dia mau dan apa yang saya mau gitu kan, mengutarakan apa yang saya mau. Terus juga saya tuh ingin Reza tuh lebih terbuka gitu loh Mbak, bukan cuma diem atau bilang terserah atau mengiyakan apa yang saya ucapkan gitu. Ya, kalau dari aku sendiri itu ya apa ya, pengen bisa mulai pembicaraan lagi ya, biar apa di sana tidak ada miskomunikasi gitu loh Mbak ya. Biar saling enak, biar saling terbuka gitu. Nggak ada apa ya istilahnya itu, menyimpan kedendaman satu sama lain. Biar nggak salah paham. Ya, biar nggak salah paham maksudnya. Jadi tugas kalian ini pada minggu depan untuk bertemu pada sesi selanjutnya, kalian berkomunikasi ya dengan pasangan satu sama lain mengenai perihal apa yang sedang kalian rasakan. Berkomunikasi dengan jujur seperti itu. Jadi minggu depan kalian akan bertemu saya kembali pada waktu dan tempat yang sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum menutup sesi konseling pada hari ini? Sudah Mbak, cukup. Oke. Terima kasih sudah mengutarakan isi hatinya ya Mbak, Mas. Ya Mbak, terima kasih kembali. Sama-sama. Memasuki sesi yang kedua. Sesi kedua ini bukan tentang mencari siapa yang benar, melainkan tentang membangun jembatan dari dua pemikiran yang berbeda, dengan fondasi empati, kejujuran, dan harapan akan hubungan yang lebih sehat. Selamat siang Mas Reza dan juga Mbak Intan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Oke, kemarin pada pertemuan konseling minggu kemarin, saya kan memberikan tugas pada kalian ya untuk saling berkomunikasi perihal apa yang dirasakan. Nah, jadi setelah kalian mengikuti sesi konseling minggu kemarin,
Apa yang kalian rasakan? Kalau dari saya ya Mbak, dari sesi konseling kemarin dan tugas yang sudah Mbak berikan, saya jadi mikir kayaknya memang saya terlalu sering langsung menyimpulkan. Misal kayak Reza nih kayaknya nggak peduli, padahal itu kan belum tentu ya Mbak. Terus saya juga menyadari kalau saya itu cenderung lebih apa ya, kayak kalau ada masalah langsung mau jawabannya sekarang kayak gitu loh Mbak. Mungkin nggak adil buat Reza. Ya, dan aku juga langsung merasa serang gitu. Padahal sebenarnya kamu itu cuma ingin dengerin gitu. Betul kan? Oke, jadi pola komunikasi kalian ini tuh saling berasumsi ya. Lalu saling membela diri satu sama lain, kemudian timbullah konflik ya, Mbak Mas. Iya Mbak, itu yang sering terjadi dan terus terjadi ke kami gitu. Capek Mbak kalau gini terus. Rasanya itu kayak kami berputar-putar di tempat yang sama. Saya ingin didengar, tapi ya mungkin cara saya bertanya buat Reza makin menjauh. Juga dari menjauhnya itu loh Mbak, merasa saya kayak buat saya kesel. Soalnya merasa kayak diabaikan gitu loh. Iya, tapi kami juga masih belum tahu ya gimana ya cara mengambil pola yang tepat untuk masalah itu gitu. Ya kadang kalau udah situasi manas gitu ya kami ya aku maksud saya itu ya kembali ke situasi yang lama ya diem gitu daripada nanti memperburuk suasana kan gitu. Iya, baik. Pada minggu kemarin, Mbak Intan kan membahas mengenai tempat tinggal ya, Mbak. Jadi, kalau kalian memutuskan membuat keputusan penting nih, seperti memilih tempat tinggal setelah menikah, itu apa yang terjadi dalam komunikasi kalian? Ya itu Mbak, debat lagi. Soalnya kan saya dari awal itu sudah bilang saya itu pengen dekat dengan ibu karena Reza juga sudah tahu sendiri bahwa saya anak tunggal dan ibu saya sendiri. Tapi Reza itu kekeh, dia itu pengen deket sama kantornya. Waktu saya bilang itu ya Reza itu cuma diam aja. Saya ngerasa kebutuhan saya itu apa ya kayak disepelekan dan nggak diprioritaskan gitu loh Mbak. Padahal saya sudah menjelaskan kalau saya itu pingin sama ibu, deket sama ibu gitu, apa ya kayak ngunjungin ibu itu mudah gitu gampang. Tapi mungkin Reza nggak di posisi saya. Ya aku tuh bingung mau jawab apa gitu takut malah bikin kamu kecewa sebenarnya. Nah sebenarnya tuh apa ya kekhawatiran tentang ibu aku nggak peduli gitu. Tapi yang menjadi permasalahan jarak kantor dengan rumah itu jauh. Aku menghabiskan banyak waktu di jalan gitu malah nggak ada waktu gitu loh nanti sama kamu. Oke. Jadi kalian ini sebenarnya sama-sama takut ya untuk saling menyakiti dengan kalian memendam perasaan atau memendam pendapat kalian masing-masing. Nah, tapi itu kan yang membuat jarak di antara hubungan kalian itu. Iya Mbak, misalnya tuh kayak kami tuh ada di dua sisi, tapi kami tuh sama-sama diam. Reza itu apa ya nggak terbuka gitu loh Mbak. Saya pengen dia lebih terbuka, terus lebih terbuka sama apa yang lagi dia pikirin. Tapi ya balik lagi ya Mbak, mungkin cara saya nanya kayak menuntut gitu, jadi buat dia menjauh. Saya juga bingung Mbak, saya itu harus memulai obrolan tuh dari mana, soalnya kan ini sensitif dan saya tuh pengen kita tuh ngobrol tapi nggak merasa apa ya, nggak buat Reza tuh merasa diserang gitu. Jadi banyak takut untuk mengutarakan perasaannya gitu ya, Mbak ya. Ya kalau dari aku sendiri mungkin kami harus banyak belajar cara ngobrol gitu ya ngobrol yang baru. Aku ingin sebenarnya lebih terbuka dengan Intan, tapi kadang yang merasa tidak punya cukup waktu untuk memikirkan jawabanku sebelum dia merasa mengharapkan respon gitu loh. Aku juga perlu belajar untuk tidak selalu melihat pertanyaannya sebagai serangan gitu. Kalau dari saya mungkin saya juga perlu belajar lebih sabar ya Mbak. Mungkin saya terlalu cepat untuk meminta jawaban, padahal
Reza juga butuh waktu untuk apa? Untuk merespon apa yang saya inginkan gitu. Saya juga apa ya? Saya juga tidak langsung menyimpulkan bahwa diamnya Reza itu bukan karena ketidakpedulian. Mungkin dia hanya perlu apa ya, kayak mikir-mikir lagi. Benar sekali Mbak Mas, jadi harus saling memahami dan juga belajar ya. Jadi terkadang kita itu perlu belajar cara menyampaikan perasaan kita atau pendapat kita itu dengan jujur tanpa takut ada rasa penolakan gitu. Nah, dan juga kita itu harus belajar mendengarkan tanpa harus langsung menyanggah seperti itu Mas Mbak. Iya, iya, iya. Aku juga ingin mencoba lebih sering mengungkapkan apa yang aku pikirkan. Jadi ya biar enak kita itu nggak usah ada apa ya yang ditutup-tutupi gitu. Dan saya juga akan mencoba untuk tidak langsung mengambil kesimpulan ketika Reza itu diam aja gitu. Saya ingin belajar untuk bertanya apa yang lagi dipikirin, bukan langsung berasumsi kalau dia itu tidak begini. Saya sangat apresiasi sekali dengan Mas dan juga Mbaknya sudah ada peningkatan dengan belajar mendengarkan dan juga menyampaikan pendapatnya atau perasaannya dengan jujur. Nah, saya juga sangat senang bisa menemani proses kalian mulai dari sesi pertama dan juga sampai pada sesi kedua ini. Jadi kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Kini, mereka melangkah ke sesi ketiga. Setelah mencoba menerapkan pola komunikasi yang lebih terbuka dan penuh empati, waktunya mengevaluasi perjalanan itu. Apakah upaya mereka membuahkan perubahan, ataukah tantangan baru justru muncul saat mereka mulai mengubah kebiasaan lama? Selamat datang kembali Mas Reza dan juga Mbak Intan. Kalau boleh saya tahu nih, apakah ada yang berubah dari cara kalian berkomunikasi sejak sesi yang kemarin? Ya, alhamdulillah kok dari saya sendiri ya setelah mengikuti proses konseling mulai awal hingga hari ini. Jadi kemarin-kemarin itu saya sudah berusaha untuk mencoba komunikasi, mencoba untuk bertanya hal sepele. Ya alhamdulillah. Ya meskipun mungkin ya secara responnya ya yang namanya mencoba ya Mbak ya. Ya ya apa gitu. Tapi nggak apa-apa, saya selalu mencoba dan mencoba. Gitu. Kalau dari saya itu lebih memilih waktu ketika berbicara gitu ya, ketika mau bicara. Kayak kalau lagi emosi, saya nggak langsung ngomong kayak aku tuh maunya ini gitu, nggak apa ya, kayak dinginin pikiran dulu lah gitu istilahnya, kayak bilang aku mau sendiri dulu ya gitu. Nanti kalau sudah dingin pikirannya kita masing-masing, kita ngomong untuk masalahnya itu di mana, solusinya itu bagaimana. Oke, itu adalah dua langkah yang besar ya Mas Mbak. Apalagi kalian ini kan sedang belajar mengelola diri dalam relasi bersama pasangan juga. Saat kalian ini menghadapi keputusan besar nanti nih, bagaimana kalian ingin melakukannya itu bersama? Kalau dari saya itu ingin saling nanya ya Mbak, kayak apa yang lagi kamu rasakan, kamu maunya apa, atau lagi ngalamin apa gitu, sebelum kita benar-benar cari solusinya. Iya, kalau dari aku sendiri ya mungkin ini saya akan mencoba mulai belajar mendengarkan secara aktif. Kadang gitu Mbak, kadang kalau dia ngomong apa saya langsung jawab secara spontan dan ya itulah nanti yang menyebabkan komunikasi itu miskomunikasi. Oke, itu adalah dasar komunikasi yang sehat, itu saya apresiasi, itu juga ada peningkatan ya, ada kemajuan juga. Kalau apakah ada nih kalian itu ingin buat macam kesepakatan bersama, kesepakatan kecil, misalnya ingin menunda debat saat kalian ini lagi emosi yang lagi tinggi-tingginya, masih tinggi-tingginya gitu. Ya. Contohnya nih, kalian juga bisa merasakan kalimat seperti aku merasa saat
kami saat kamu seperti itu bisa membantu loh menyampaikan emosi tanpa menyalahkan. Ya kayaknya itu lebih baik ya mbak, lebih nyaman juga buat kita berdua. Ya betul-betul, jadi agak nggak defensif gitu ya pesannya. Terima kasih ya Mas Reza dan juga Mbak Intan sudah berani mengungkapkan kejujuran perasaannya masing-masing, dan saya juga senang bisa menemani proses kalian, karena ini kan yang akan jadi fondasi kuat untuk masa depan kalian. Iya. Ya kalau dari saya sendiri ya saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya sedikit banyak itu ya membantu lah konseling ini untuk keberlangsungan komunikasi kami dalam keluarga. Ya. Saya juga terima kasih ya mbak, karena baru kali ini saya kayak menyuarakan perasaan saya, cerita tentang aktivitas ini. Ya. Semoga kalian kedepannya lebih baik lagi ya Mbak. Hubungan yang sehat bukan tentang tidak pernahnya bertengkar, tapi tentang bagaimana kita belajar untuk saling mendengar meski dalam diam.